Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran saat ini dengan materi indeks harga dan inflasi. Metode perhitungan indeks harga. A. Metode agregatif tidak tertimbang atau dikenal dengan metode agregatif sederhana, yaitu dengan cara menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding tahun dasar atau dikenal dengan istilah harga tahun dasar. Dari pernyataan di atas, sehingga indeks harga agregatif tidak tertimbang atau indeks harga agregatif sederhana dapat dinotasikan dengan rumus IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Sigma ini juga sering disebut dengan istilah jumlah. Nah, sehingga dari rumus ini bisa dijabarkan untuk masing-masing simbol. IA ini adalah singkatan dari indeks agregatif, yaitu merupakan angka indeks harga agregatif sederhana. Atau kita bisa mengetahui dari IA ini adalah besarnya indeks harga dengan menggunakan metode agregatif sederhana. P di ekonomi, ingat, P ini simbol dari price, singkatan dari price, adalah harga pada tahun yang dihitung indeksnya. Misalnya, kita ingin mengetahui besarnya indeks harga pada tahun 2019, berarti PN ini adalah harga pada tahun 2019. P0, harga pada tahun dasar. Jadi, kalau harga pada tahun yang dihitung indeksnya atau PN-nya tahun 2019, berarti P0-nya tahun 2018. B. Metode agregatif tertimbang. Merupakan perhitungan angka indeks tertimbang. Ini selain memperhatikan tahun dasar dan tahun yang dicari indeksnya, juga harus mempertimbangkan faktor penimbangnya. Faktor penimbangnya di sini adalah berkaitan dengan jumlah barang atau kuantiti. Dalam menentukan, faktor penimbang dapat dilakukan secara subjektif dan secara objektif. Faktor penimbang secara subjektif, penentuannya berdasarkan ukuran penting atau tidaknya suatu variabel. Pada umumnya, metode untuk menghitung besarnya indeks harga agregatif tertimbang itu banyak sekali, tetapi yang akan kita bahas sekarang hanya ada beberapa, yaitu pertama, IL sama dengan sigma, buka kurung, tutup kurungnya ini jangan sampai lupa, PN dikali QO dibagi sigma, buka kurung, tutup kurungnya juga jangan lupa, P0 dikali Q0. Ya. Kenapa di sini harus ada buka kurung, tutup kurung? Karena nantinya pada perhitungan metode indeks harga agregatif tertimbang, harga dan jumlah barangnya itu tidak hanya satu, ya, satu jenis. Dan sistemnya tidak dijumlahkan secara keseluruhan, tapi harus dihitung satu-satu. Ya, makanya di sini ada PN kali QO, ada PO dikali QO. Baru setelah pembagian ini dikalikan dengan 100. Kedua, IP. Menggunakan metode IP sama dengan sigma, buka kurung, tutup kurungnya,
PN dikali QN dibagi sigma, buka kurung tutup kurungnya, P0 dikali QN, P0 dikali QN. Setelah pembagian ini baru dikalikan 100. Nah, untuk memudahkan pemahaman atau mengingat penggunaan rumus pada metode agregatif tertimbang, pahami aja salah satu. Ingat selalu salah satunya. Misalnya kalian mengingat menggunakan metode IP, ingat aja ini PN kali QN, P0 dikali QN. Itu kalau untuk IP. Jadi kalau untuk IL-nya, ininya yang dirubah, Q-nya. Dari QN dirubah jadi Q0, dari QN dirubah jadi Q0. Ya, sedangkan yang ininya tetap. Nah, sehingga itu untuk trik untuk supaya tetap mengingat rumus dalam perhitungan agregatif tertimbang. Nah, dari kedua rumus metode agregatif tertimbang tersebut, maka bisa kita jabarkan masing-masing simbolnya IL. IL ini adalah singkatan dari Index Last Price, berarti besarnya indeks harga last price. Ya. IP singkatan dari indeks pasca, berarti IP menunjukkan besarnya indeks harga pasca. PN harga barang pada tahun yang dihitung indeksnya sudah dibahas sebelumnya tadi. P0 harga barang pada tahun dasar. QN jumlah barang pada tahun yang dihitung indeksnya. Q0 jumlah barang pada tahun dasar. Nah, sehingga dari perhitungan indeks harga di atas, baik dengan menggunakan metode agregatif tidak tertimbang dan metode agregatif tertimbang, maka bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengukur atau menentukan laju inflasi. Nah, untuk mengukur laju inflasi dapat dengan rumus laju inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKN negatif 1 dibagi IHKN negatif 1 dikali 100. Sehingga dari rumus tersebut bisa dijabarkan IHKN sama dengan indeks harga konsumen pada tahun yang dihitung laju inflasinya. Misalnya, kita ingin mengetahui laju inflasi pada tahun 2019, berarti IHKN-nya adalah IHKN pada tahun 2019. IHKN negatif 1, indeks harga konsumen pada tahun dasar, berarti ini IHK pada tahun 2018. Kita aplikasikan ke contoh. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel nama barangnya. A, B, C, D, berarti ada 4 jenis barang. Setiap barang memiliki harga yang berbeda-beda. Ini harga pada tahun 2015, berarti P0. Ini harga pada tahun 2016, berarti PN. Ini kuantitas atau jumlah barang. Pada tahun 2015 berarti Q0 dan pada tahun 2016 berarti QN. Ini datanya. Dari data tersebut yang diminta tentukan A, besarnya indeks harga pada tahun 2016 dengan metode agregatif sederhana dan metode last price disertai dengan penafsirannya. B, tentukan besar laju inflasi tahun 2016 jika diketahui IHK tahun 2015 sebesar 104% dan berikan penafsirannya. Jawab, ini penyelesaian pertama. Yang A-nya diminta tadi, pertama indeks harga dengan metode agregatif tidak tertimbang atau metode agregatif sederhana. Ya. Ini menggunakan rumusnya IA 2016, berarti karena kita ingin mencari indeks harga tahun 2016, ini rumusnya dibuat. Ya. Penyelesaiannya, nah ini
Jadi dijumlahkan harga pada tahun 2016. Ya, harga pada tahun 2016 dijumlahkan. Ini harga pada tahun 2015. Ya, dijumlahkan. Nah, penjumlahan tadi ini 525 ini ditambah 900 ditambah 700 ditambah 400 hasilnya 2525 dibagi ini dijumlahkan hasilnya 2200 ya. Kemudian proses tahap berikutnya 2525 dibagi 2200 hasilnya 1,147. Nah, proses berikutnya 1,147 dikali 100 ini hasilnya 114,7%. Nah, dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa indeks harga naik 14,7% untuk tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 114,7 dikurang 100%. 100 ini diperoleh dari mana? Dari indeks harga pada tahun 2015. Karena pada tahun 2015 harganya ini, ya berarti datanya tadi kan hanya 2015 dan 2016, berarti untuk IHK tahun 2015-nya hanya 100. Ya. Yang B, indeks harga last price, berarti pakai rumus yang ini ya. Kemudian masukkan ini, kita kan mau jumlah, jadi masukkan satu persatu tadi yang PN, jadi buka kurung tutup kurung dikali 2 ditambah, ini ditambah. Jadi dikalikan satu persatu dulu. Ya. Kemudian ini yang bawahnya P0 kali QO, jadi ini satu persatu, makanya ini ada buka kurung tutup kurung ini manfaatnya. Ya. Kemudian setelah itu dikalikan, nanti baru dijumlahkan tahap berikutnya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Tahap berikutnya dijumlahkan secara keseluruhan, hasilnya 11.600 dibagi 9.800, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya 118,36. Jadi 11.600 dibagi 9.800 dikali 100 hasilnya 118,36. Nah, dari perhitungan indeks harga last price di atas dapat dilihat bahwa indeks harga mengalami kenaikan sebesar 18,36% untuk tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Ini diperoleh dari 118,36 dikurang 100. Dari perhitungan indeks harga dengan menggunakan metode yang berbeda, maka hasilnya terdapat perbedaan juga. Karena pada metode agregatif sederhana tidak memperhitungkan arti penting secara relatif jumlah suatu komoditinya. Nah, sehingga dari perhitungan indeks harga tadi, maka bisa menentukan laju inflasi yang terjadi pada tahun 2016. Nah, tadi di soal diketahui bahwa indeks harga tahun 2015 104%. Nah, kita mau ngambil IHK tahun 2016 118,36%. Ini diambil dari indeks harga dengan menggunakan metode last price tadi, ya. Karena indeks harga last price tadi kan tahun 2016. Jadi sebesar 118,36%. Nah, sehingga diselesaikan dengan laju inflasi tahun 2016, ini rumusnya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian baru masukkan data IHKN-nya ini 118,36 dikurangi 104. Ya, jadi persentasenya ditinggalkan dulu, nggak usah ditulis. Dibagi 104. Hasilnya 118,36 dikurang 104 hasilnya 14,36 dibagi 104. Sehingga hasilnya 13,81%. Jadi 14,36 dibagi 104 dikali 100. Dikali 100 ya. Maka hasilnya 13,81%-nya ini baru turun. Ya.
Nah, berdasarkan perhitungan laju inflasi di atas, maka kondisi inflasi yang terjadi termasuk ke dalam kategori inflasi sedang. Karena laju inflasinya berkisar antara 10 sampai 30%, yaitu sebesar 13,81%. Terima kasih, jazakallah khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Semoga kalian bisa memahami materi ini dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian kelak. Let's go to the next. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe